secara detail, ya toh. Tapi kalau menggambar polymer addition itu keseluruhan atau detailnya? Keseluruhan Pak, di mixing chamber. Keseluruhan, ya toh. Jadi mesti mbok pilih-pilih mau menjelaskan yang nomor berapa ini. Oh, ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau racing air attached to flock structure itu detail apa keseluruhan? Detail Pak. Detail. Ya, mudah maksudnya ya. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaannya gitu ya. Nah, pertanyaannya pengen detail. Nah ya, wes Ge. Ada yang ditanyakan Gere? Di self flotation? Oke, insya Allah aman Pak. Aman ya. Kemudian ke selanjutnya bell filter press Ge. Coba dibaca. Oke, bell filter press. Bell filter press dimanfaatkan untuk menurunkan konten water dan meningkatkan dry solid dalam sludge. Gambarkan dan jelaskan bell filter press yang ideal dengan menggunakan 1. Gravity drainage zone, 2. Low pressure zone, 3. High pressure zone, 4. Mixing chamber, 5. Polymer addition. Nah, itu. Nah, ini juga begitu ya. Jadi coba nih. Keywordnya itu yang ideal nih, ideal. Berarti mesti harus ada ketiga-tiganya, itu ideal ya. Ada gravity, ada low, ada high pressure. Lalu mixing chamber letaknya di mana? Polymer addition ada letaknya di mana? Nah, ya. Jadi jawabannya 1 gambar, 2 penjelasan pada setiap poin. Ya. Oke, ini ada yang ditanyakan, Ri? Berkata Ya, oke Pak, lanjut dulu Pak. Ya, oke ya. Rotating biological contactor RBC. Coba coba dibaca Ri. Ini langsung pertanyaan ini ya. Gambarkan RBC. Arah gambar, ya. Ini karena kita tuh perencanaan itu endingnya gambar. Tapi sebenarnya belum kelar. Setelah gambar mesti harus diestimasi biaya. Tetapi selaku insinyur teknik lingkungan ya paling tidak endingnya adalah gambar. Nah ya. Oke, ya. Ini rasanya juga sudah jelasin juga nih ya. Terus jelaskan ya. Jelaskan dalam gambar biofilm aerob. Ini juga saya jelasin juga ya. Biofilmnya itu yang mana? Anaerob, yang kalau aerob yang mana? Tapi prosesnya kayak gimana kalau aerob? Yang kalau anaerob prosesnya juga kayak gimana? Gitu. Coba dilihat itu apa namanya video-videonya. Ya. Oke, ini RBC ada yang ditanyakan, Ri? Oke ya. Lalu kemudian biofilter anaerob aerob. Nah, coba dibaca Ri, biofilter anaerob aerob. Oke, biofilter anaerob aerob. Gambarkan sistem air limbah biofilter anaerob aerob di dalam gambar tersebut. Jelaskan. Yang pertama, bak pengendap awal, yang kedua biofilter anaerob, yang ketiga biofilter aerob, yang keempat bak pengendap akhir, yang kelima sirkulasi. Iya. Nah, ini juga sudah detail sudah jelaskan. Jadi nanti ada gambarnya dulu, ada pada penjelasan setiap item ini. Oh no, ya itu ada penjelasan. Mestinya ini enggak terlampau susah. Sekali lagi karena kita bicara perencanaan, maka banyak bermain dengan gambar. Banyak bermain dengan gambar, ya. Ya. Oke, ini ada yang ditanyakan dari biofilter aerob anaerob. Yang ini aman Pak, saya Pak. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, Vina Zidni gimana? Ada yang ditanyakan Kak Vin? Fitri Ningsih ada yang ditanyakan Kak? Adi Erza, Muhammad Rondi, Panji Indra, Aprilia Wulandari ada yang ditanyakan enggak? Ya dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti paham ya. Oke, nah ini Ri. Aktivitas organika Ri, coba cari. Oke. Activated sludge proses organika. Gambarkan activated sludge proses organika food chain reactor dan jelaskan dalam gambar tersebut. 1. Aeration panel diffuser,
2 integrate biomodul, yang ketiga nanobubble, 4 akar tanaman, 5 series integrated biomodul versus akar tanaman. Oke, saya kira ini kalau sudah jelas, ya sudah jelas. Jadi mesti harus ada 2, gambar dan penjelasan, ya, gambar dan penjelasan untuk proses organika, ya, untuk proses organika. Ngono kira-kira ya. Oke, ini Jawahari, Vina Zidni, ya Adi Erza. Terus ada yang ditanyakan nggak nih? Izin tanya Pak, jadi ini Ya. lebih jelasin ke poin-poin yang sudah ditentukan itu Pak? Betul, jelas. Bukan ke proses dari awal sampai dari input sampai Iya, output. iya, betul. Ada itu kan dengan menjelaskan poin ini kan berarti juga menjelaskan proses juga. Iya. Ya, ya. Tapi tidak nah, runtut. Ini kan nomor 1 kan terkait nomor 2, nomor 2 terkait dengan nomor 3, nomor 3 terkait dengan nomor 4, nomor 4 terkait dengan nomor 5, nomor 1 juga terkait nomor 3, nomor 1 juga terkait nomor 4, nomor 1 juga terkait nomor 5. Jadi dengan menjelaskan setiap item ini juga menjelaskan proses organika. Nah, ini mestinya juga masuk di dalam unit proses. Tapi ya wes bagaimana lagi gitu ya. Ya udah campur perencanaan dan unit proses gitu ya. Oh, ini kira-kira ya. Jadi perencanaan dan unit proses dan perencanaan. Baru pertanyaan yang terakhir ini betul-betul perencanaan, Ri. Ya, coba dibaca, Ri. Oke, Pak. Design of activated sludge system. Design activated sludge process to treat 300 liter per second for each student has to do as at NIM 2 digits. For example, Fitraman Chico Fitriansyah has 322010083. So Fitraman Chico Fitriansyah has to do at 300 plus 83 liter per second is 383 of settled wastewater with 275 milligram per liter BOD5. The effluent is to have 25 milligram per liter BOD5 or less. Assume that temperature is 20 degrees Celsius and the following conditions are applicable. 1. Influent volatile suspended solid to activated sludge system are negligible. 2. Ratio of mixed liquor volatile suspended solid MLVSS to mixed liquor suspended solid MLSS is 0.81. 3. Return sludge concentration is 9,500 milligram per liter of suspended solid. 4. Mixed liquor volatile suspended solid or MLVSS is 3,550 gram per liter. 5. The sign mean cell residence time is 9 days. 6. Effluent contains 21 milligram per liter of biological solids of 65% is biodegradable. 7. BOD5 is 0.68 BODL. And 8. Wastewater contains adequate nitrogen, phosphorus, and other trace nutrients for biological growth. 9. The peak hour flow rate is 2.3 times the average flow rate. And the following MLSS settling data was derived from a pilot plant study. Oke, cukup. Ya, oke ya. Nah ya. Jadi design activated sludge process to treat 300 liter per second. For each student has to do as at NIM 2 digit. For example, Fitraman Chico Triviansa has 322010083. So Fitraman Chico Triviansa has to do at 300 plus
83 liter per second. Nah ya, oke. Sekarang kalau Ari, NIM-mu 2 angka terakhir berapa nih, Ri? 03, Pak. 03, ya berarti adalah 300 ditambah 03 sama dengan 303 liter per second. Jadi setiap mahasiswa pasti berbeda-beda, nggak ada yang sama, gitu. Nggak ada yang sama jawabannya. Nah ini nomor terakhir itu mempunyai nilai yang terbesar ini, ya, nilai yang terbesar nomor terakhir ini, ya. Jadi pasti berbeda-beda, kadang sama. Kenapa berbeda, Ri? Coba, Ri. Ya, karena tadi ada angka yang berbeda, Pak, sesuai NIM. Iya, karena NIM-nya setiap mahasiswa berbeda. Ada nggak NIM-nya yang mahasiswa sama? Nggak ada. Ada. Ya, kalaupun sama, wah itu mantap sekali itu. Karena kan 2 angka di belakang. Tapi kalau secara keseluruhan pasti nggak sama. Tapi kalau yang 2 angka di belakang mungkin ada yang sama. Kalau dari 100 mahasiswa gitu ya mungkin ya 2 sama. Tapi kan ya empo gitu ya. Kalau pas sama ya untung lah kan bisa saling berdiskusi kan. Nah ya, oke ya. Offset wastewater which 278 mg per liter BUD. Nah, adalah ini maksudnya gimana ya? Ini maksudnya adalah BUD yang masuk ke dalam sistem, benar ya? Ya, ini yang masuk dalam sistem. Ya, ini tak kasih tahu ya. Ini berarti adalah BUD yang masuk di dalam sistem. Ya. BUD 5 influence. Ya. Maksudnya gitu ya, ini ya. Menarik ya. Ya. Jadi gitu ya, 275 ya. The effluent is to have 25 mg per liter or less. Nah, ini artinya apa? Ini kan berarti standar yang tidak boleh harus dilalui, harus kurang dari 25 gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah BUD 5 yang escaping treatment, itu harus kurang dari 25 mg per liter. Nah ya. Karena apa? Ya karena standarnya ada 25 mg per liter. Nah ya. Oke, nyampe di sini dulu yang ditanyakan nggak ini? Ari, Vina, Adi, siapa lagi tadi? Apriliani. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini dulu? Sebelum saya lanjutin ya. Clear? Oke. Ya. Terus selanjutnya. Assume that temperature is 20 degrees Celsius and the following conditions are applicable. 1. Influent volatile suspended solids to activated sludge system are negligible. Ini apa Mas Teri? Ya. VSS yang masuk itu adalah diabaikan. Sekarang pertanyaannya, kenapa diabaikan coba? Dari. Soalnya kan belum ada, Pak. Belum ada proses. Very good. Karena dorong no proses. Lalu kalau yang nggak boleh diabaikan gimana? Kalau ketika sudah masuk di dalam aerasi, kolam aerasi. Lah ini kan baru masuk, maka VSS-nya adalah diabaikan. Ya meskipun ada tapi kecil banget, itu karena proses alami gitu loh ya. Kalaupun ada tuh kecil banget karena proses alami, maka are negligible. Nah ya. Oke, nomor 1 ini clear ini. Ari, Vina, terus Apriliani, Adi. Oke, kemudian nomor 2 ya. Ratio of mixed liquor volatile suspended solid MLVSS2 mixed liquor suspended solid MLSS is 0.x1. Nah, adalah ya. Ini artinya nilainya gedean yang MLVSS atau gedean yang MLSS? Yang MLSS, Pak. MLSS. Nah, itu ya, MLSS. Ini berarti prosesnya pasti ya setelah melewati dari kolam aerasi. Ya. Karena kalau baru masuk, nggak ada MLSS-nya, MLSS-nya. Adanya gimana? Are negligible. Nah, ya. Ya,